Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita hari ini latihan soal 3 masih di chapter job order costing ya. PT Nusa Cendana menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan atau job order costing, di mana pada awal bulan November 2008 perusahaan memiliki persediaan sebagai berikut. Persediaan awal bahan baku sebesar Rp3.900.000, persediaan awal barang dalam proses Rp5.459.500, persediaan awal barang jadi Rp3.750.000. Kemudian ada persediaan awal barang dalam proses, terdiri dari dua pesanan, yaitu pesanan N01 dan pesanan N02, di mana sudah menyerap total biayanya untuk N01 sebesar Rp2.274.000, sedangkan pesanan N02 sudah menyerap biaya Rp3.185.500. Berikut informasi yang berkaitan dengan operasi perusahaan selama bulan November. Pertama, transaksi pembelian bahan baku sebesar Rp4.500.000 dengan syarat pembayaran N/30, artinya secara kredit dengan jatuh tempo selama 45 hari sejak tanggal transaksi. Poin kedua, bahan yang diminta untuk produksi dari gudang material sebesar Rp3.200.000, di mana dari jumlah ini sebesar Rp620.000 merupakan pemakaian bahan baku tidak langsung dan sisanya merupakan pemakaian bahan baku langsung yang didistribusikan untuk dua pesanan, yaitu N01 sebesar Rp1.225.000 dan pesanan N02 Rp1.355.000. Poin ketiga, jumlah bahan baku yang dikembalikan ke gudang sebesar Rp150.000. Dari jumlah tersebut, Rp40.000 merupakan bahan baku tidak langsung dan sisanya 110 ya, 150 dikurangi 40.000, 110 itu merupakan bahan baku langsung yang berasal dari pesanan N02. Jadi dibalikin dari pabrik ke gudang material. Berarti jurnalnya dibalik dong dari poin 2 ya, jurnal akunnya itu ya. Namun nilainya ya sebesar transaksi ini gitu ya. Poin keempat, bahan baku yang dikembalikan dari gudang ke supplier sebesar Rp240.000. Berarti ada retur pembelian ya. Berarti kalau retur pembelian berarti jurnalnya kebalikan dari jurnal pembelian ya. Namun nilainya ya sebesar nilai transaksi ini. Selanjutnya, poin kelima, biaya gaji dan upah sebesar Rp1.400.000 dicatat di bulan November 2008. Ini adalah total biaya gaji dan upah yang terutang di bulan November 2008. Poin keenam, dari biaya gaji dan upah poin 5 ini, yaitu Rp1.400.000 ini, sebesar 60% itu merupakan biaya tenaga kerja langsung yang didistribusikan untuk pesanan N01 Rp400.000 dan pesanan N02 Rp440.000. Karena Rp1.400.000 kali 60% totalnya adalah ya total ini 840 kan. Sedangkan sisanya biaya gaji dan upah sebesar 40%, sisanya ya Rp1.400.000 dikurangi PTKL 40%, berarti kan sisanya 40% nih. Nah, sisa 40% ini akan didistribusikan yang 20% untuk tenaga kerja tak langsung, berarti 20% kali total biayanya, biaya gaji dan upah ini ya. Selanjutnya 20% untuk bagian penjualan itu ya. Lalu sisanya tadi biaya tenaga kerja tidak langsung, lalu 12% dari total gaji dan upah itu didistribusikan di bagian penjualan, sisanya 8% itu dari total gaji dan upah ini merupakan bagian gaji, administrasi, dan umum. Poin ketujuh, BOP berjumlah
Rp2.360.000. Dari jumlah tersebut, yang 500 merupakan biaya penyusutan bangunan dan peralatan pabrik, dan Rp62.500 biaya asuransi pabrik yang sudah jatuh tempo. Sisanya BOP Rp1.797.500 sampai akhir November ini belum dibayar. Berarti ada BOP sesungguhnya yang sudah dipakai namun belum dibayar, seperti biaya listrik pabrik, biaya air pabrik gitu ya, dan lain-lain. Karena belum dibayar, maka kreditnya akan timbul utang ya, utang usaha. Poin ke-8, BOP dibebankan ke produk berdasarkan biaya kerja langsung dengan tarif 75% yang dihitung dari biaya tenaga kerja langsung bulan November. Nah, dicari ya BTKL pemakaian bulan November aja, BTKL-nya berapa. Nah, baru dikalikan tarif BOP-nya 7 ini ya, itu ketemu BOP dibebankan. Nah, selanjutnya pesanan N01 dan N02 telah selesai dan ditransfer ke produk gudang barang jadi. Oh ya, untuk BOP dibebankan ini tolong dihitung BOP dibebankan per pesanan, karena kebetulan ini ada dua pesanan N01 dan pesanan N02, jadi tolong dihitung masing-masing pesanan BOP yang dibebankannya itu berapa, gitu ya. Lanjutnya yang poin 9, pesanan N01 dan pesanan N02 ini ditransfer ya, jadi ya, ditransfer ke gudang barang jadi. Ada ya jurnalnya kemarin sudah saya sampaikan. Selanjutnya pesanan N01 dan N02 dikirim ke pesanan dengan tingkat laba 40% dari HPP dan dibayar tunai. HPP-nya ya biaya produksi itu ya, biaya produksi dari ketiga komponen yang sudah saya jelaskan, yang pernah saya jelaskan apa itu ya. Nah, dikalikan 140% itu ketemu harga jual ya, dan dibayar tunai. Nah, diminta pertama buat jurnal dari transaksi poin 1 sampai poin ke-10 itu. Kedua, diposting hanya khusus untuk akun persediaan aja. Persediaan kan ada 4 ya, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses. Jadi ada 3 ya untuk akun persediaan ini. Nah, nanti tujuannya yaitu untuk menghitung persediaan akhir yang dimiliki oleh perusahaan itu ada berapa saldonya gitu, saldonya tinggal berapa. Kemudian diminta bikin kartu biaya pesanan untuk pesanan N01 dan pesanan N02. Selamat mengerjakan.